Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam Sapaan Gembala Sekolah Kristen Lentera edisi April 2026. Saat ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Saya akan membaca dari ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Tema pada bulan ini adalah Roh Kudus, penghiburku. Bapak Ibu, dalam keseharian sebagai orang tua, kita sering menghadapi banyak tekanan. Mungkin anak yang susah untuk diatur, kekhawatiran akan masa depan mereka, bahkan kelelahan fisik dan emosi, pergumulan keluarga yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Seringkali kita terlihat kuat di luar, tetapi dalam hati kita merasa sangat lelah. Di sini di dalam 2 Korintus 1 ayat ketiga, Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Menariknya di sini, Rasul Paulus menulis ini bukan saat hidupnya baik-baik saja dan mudah. Ia justru sedang mengalami penderitaan berat. Di ayat yang ke-8 dikatakan, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Namun di tengah tekanan itu ia mengalami sesuatu yang dalam. Bapak Ibu Saudaraku, penghiburan dari Tuhan melalui Roh Kudus, itu yang dialami oleh Paulus. Penghiburan Tuhan bukan sekedar membuat masalah hilang, tetapi memberi kekuatan untuk bertahan, memberi damai di tengah situasi yang sulit, mengingatkan bahwa kita ini tidak sendiri. Kita akan belajar 3 poin penting dari perikop ini. Yang pertama, makna bagi orang tua atau Mister dan Miss ketika Roh Kudus menjadi penghibur kita adalah Roh Kudus menghibur kita secara pribadi. Sebagai orang tua, kita sering menjadi penghibur dalam tanda kutip bagi anak-anak kita. Namun, siapa yang menghibur kita nantinya? Di sini, Roh Kudus hadir sebagai penghibur yang menguatkan kita saat kita lelah. Roh Kudus hadir menenangkan kita pada saat kita cemas. Dia juga memberi hikmat saat kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita harus kuat sendiri, itu mungkin perasaan kita, tetapi sesungguhnya kita tidak harus merasa kuat sendiri. Poin yang kedua kita akan belajar dari sini. Makna bagi orang tua atau Mister dan Miss dari perikop ini yaitu penghiburan Tuhan membentuk cara kita mendidik. Itu poin yang kedua. Ayat yang keempat mengatakan bahwa kita dihibur supaya kita bisa menghibur orang lain. Artinya, cara kita menerima penghiburan dari Tuhan akan mempengaruhi cara kita memperlakukan anak-anak kita. Contohnya, orang tua yang mengalami kasih Tuhan, mereka akan belajar lebih sabar. Orang tua yang merasakan penghiburan daripada Tuhan, mereka akan belajar lebih lembut. Orang tua yang bergantung pada Roh Kudus akan menjadi lebih bijaksana. Sadar atau tidak, itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Itu di poin yang kedua. Poin yang ketiga dari perikop ini mengajarkan bahwa mengajar anak mengenal penghibur sejati. Anak-anak kita tidak hanya butuh dididik secara akademik, tetapi juga diperkenalkan kepada Roh Kudus sebagai penghibur mereka. Karena akan ada masa di mana kita tidak selalu bisa ada di samping mereka. Akan ada masa kita tidak bisa mengatasi semua masalah mereka. Namun Roh Kudus akan selalu ada. Roh Kudus akan selalu dekat dan selalu menghibur. Yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kita semua adalah, apakah
kita sudah benar-benar bersandar pada Roh Kudus atau masih mengandalkan kekuatan kita sendiri? Dalam tekanan menjadi orang tua, kemana kita mencari penghiburan? Sudahkah saya menuntut anak saya mengenal Roh Kudus sebagai penghibur mereka? Yang menjadi kesimpulan saat sapaan gembala di bulan ini yaitu kita bukan orang tua yang sempurna, tetapi kita memiliki penghibur yang sempurna. Roh Kudus menguatkan kita dalam setiap kelemahan kita, menolong dalam mendidik anak-anak kita, memampukan kita menjadi saluran penghiburan bagi keluarga kita. Saat kita bersandar kepada Roh Kudus, kita tidak hanya bertahan, tetapi kita juga membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Saya rindu mengajak saudaraku semua untuk menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah sumber penghiburan kami. Di tengah lelah dan pergumulan sebagai orang tua, ajar kami untuk bersandar kepada Roh Kudus. Kuatkan kami Bapa, berikan kami hikmat dalam mendidik setiap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami tahu anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang dikasih oleh Allah dan manusia. Pakailah kami menjadi saluran kasih dan penghiburan bagi keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di edisi Sapaan Gembala bulan depan. Tuhan Yesus memberkati.